سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu. Amin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkannya salat berjamaah menunaikan kefarduan, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih diselang dengan acara tazkiyah agama. Hadirin bapak-bapak, para ulama, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Baru saja terbaca bahwa Allah itu memiliki sifat wajib dan memiliki sifat mustahil, gitu. Di sekolahan bahwa Allah itu memiliki sifat wajib 13 sifat, mustahil juga 13. Kemudian dikembangkan menjadi 20, maka mustahil 20. Jaiz 1. Sifat harus sekehendaknya itu kan kehendak Allah Ta'ala. Di samping sifat-sifat wajib. Riwayat tentang Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Musa dapat berbicara dengan Allah langsung. Suatu ketika diceritakan ada sepasang suami istri di kaki bukit berdoa, ya Allah, mohon rezeki yang banyak, memohon rezeki yang banyak. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendukung, ya Allah, berikan sepulan rezeki yang banyak, karena dia berhajat rezeki yang banyak. Setelah itu lama-kelamaan Nabi Musa mencari orangnya. Mana orangnya yang kemarin berdoa di kaki bukit minta rezeki yang banyak? Tidak ada lagi. Lalu dikabarkan Nabi kepada Musa bahwa orang tersebut meninggal dunia. Lalu Nabi Musa itu berbicara dengan Allah, ada isyarat apa sampai meninggal dunia? Oh, ternyata dia minta rezeki yang banyak, di dunia ini sedikit, di dunia sedikit, yang banyak itu di akhirat. Maka dikabulkan dengan cara mati. Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Yang diturunkan ke dunia ini satu saja, yang diperebutkan oleh kita, yang diperebutkan oleh hewan melata, satu rahmat saja. Itu pun sudah kada cukup menghitung bahwa di akhirat ternyata disediakan 99 lagi. Jadi Rasulullah SAW membuktikan bahwa ternyata banyak rahmat Allah yang disediakan di akhirat. Itu satu cerita. Kemudian asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu berprasangka terhadap sesuatu yang kamu sukai bahwa itu adalah buruk bagimu, dan boleh jadi juga engkau menyangka sesuatu yang buruk ternyata baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang demikian itu Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Hadirin, jadi kisah yang kami baca nantinya, Luqmanul Hakim
Luqmanul Hakim itu diriwayatkan banyak sekali tentang Luqmanul Hakim. Tercerita Luqmanul Hakim dengan putranya dengan keledai. Ya. Lalu cerita di sini, Luqmanul Hakim itu berjalan ke suatu tempat yang dituju, tapi tidak disebutkan tempatnya. Melintas di gurun Sahara. Kalau pengalaman kita rehlah Sahara itu bila akhir semester ada kunjungan di bawah kawan-kawan orang Arab, rehlah ke Sahara, ke Hadiqah, ke kebun yang kita maksud itu misalnya kayak kebun di sini, kebun di sana, pohon daunnya sedikit, itu sudah kebun dan ramai. Anehnya di situ, di tempat-tempat rekreasi itu disediakan aliran listrik. Jadi apabila kita bawa mobil hendak memasak pakai listrik itu, cukup colokannya di mana tiang-tiang itu di situ. Orang Arab bawa kambing, potong kambing. Sahara itu pengalaman kita. Sahara itu gunung, tapi tidak ada pohon, landai, kemudian gunung. Nah, tiba-tiba Luqmanul Hakim itu dalam perjalanan jauh sekali tersesat jalan. Tiba-tiba dia melihat asap mengepul dari kejauhan. Tahun 70, tahun 89 ke 90 itu kita ditawari untuk menjadi tentara sukarela Afghanistan, latihan perang. Kawan kita ada yang meninggal, tidak kembali lagi. Tapi kita berpikir, siapa yang dibela? Afghanistan melawan Amerika. Ceritanya adalah ketika di Sahara itu jangan ada mengepul asap, sebab asap itu tinggi ke atas, kemudian di tempat kejauhan-kejauhan itu terlihat oleh musuh. Baik, Luqmanul Hakim tersesat jalan, tiba-tiba dia melihat asap mengepul. Di asap mengepul itu diperkirakan perkampungan. Cadangan untuk persediaan sudah hampir habis dan terlihat asap mengepul. Kemudian ada gembiraan bahwa kita, kata anaknya, kita dapat beristirahat, paling tidak beristirahat, kemudian menambah bekal. Berjalanlah Luqmanul Hakim ke arah asap mengepul tadi. Tiba-tiba anak Luqmanul Hakim itu berjalan juga terpijak patahan tulang yang sangat tajam, kemudian hampir menembus kakinya. Lalu pingsan anak Luqmanul Hakim. Pingsan. Ceritanya itu dilepaskan tulang itu sangat sulit, sehingga Luqmanul Hakim mencabut dengan gerahamnya, lepas, kemudian darah keluar, kemudian diikat dengan surban. Waktu itu anaknya menjadi pingsan. Nah, dalam keadaan pingsan itu, lama-lama asap mengepul tadi jadi redup, hilang, kemudian tidak ada lagi. Setelah itu Luqmanul Hakim melihat bayangan putih, dan dari bayangan putih itu ada isyarat bahwa Allah mengirim malaikat untuk menghancurkan, memporak-porandakan satu kampung. Kemudian kampung itu Luqmanul Hakim paham bahwa itu perkampungan sedang diporak-porandakan oleh malaikat. Alhamdulillah. Lalu sadarlah anaknya. Sadar anaknya mendengar Luqmanul Hakim mengucapkan Alhamdulillah. Diskusi dengan anaknya, kenapa bapak mengucapkan Alhamdulillah padahal saya kena musibah. Jadi
Luqmanul Hakim setelah melihat gambaran putih-putih semakin mendekat, tahulah dia bahwa malaikat sedang diutus oleh Allah baru saja mengajukan sebuah perkampungan yang penduduknya durhaka. Lalu Luqmanul Hakim bercerita bahwa kita bersyukur kepada Allah telah ditimpakan satu musibah kecil untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Apabila ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah sepian mengucapkan. Nah, jadi logika berpikirnya adalah bahwa ketika kita ditimpa oleh musibah terompak batu misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kita sehari, aku pada mati, inna lillahi. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ternyata masih banyak baiknya, masih banyak yang bagus, masih banyak bagus. Nah, lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila sampai mati, maka orang yang terkena musibah itu tidak dapat lagi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kecuali orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Jadi satu pemikiran bahwa menurut pengkajian tasawuf, inna lillahi itu dalam segala apapun kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kampus itu macam mahasiswa itu kita ucapkan inna lillahi, tuliskan ke kita. Ternyata bisa menyambar saja menulisnya. Nah, itu itu di UMB kamu sampai 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu bisa mengucapkan, tapi tulisannya apa ya? Ternyata kita minta bagi saudara-saudara yang berasal dari sekolah Muhammadiyah berapa orang? Ternyata ada beberapa orang, ya 1, 2, 3. Itu kita tidak tanya. Jadi kita kalau di sekolah Muhammadiyah itu biasanya diajari bacaan dan tulisan. Kalau peserta-peserta lain itu rata-rata tidak bisa menulis. Lalu kita ajari seluruhnya. Innalillah, tulisannya kayak apa? La haula wala quwata illa billah kayak apa? Termasuk 2 kalimat syahadat tadi supaya bisa mengucapkan, bisa menulis. Nah, jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita ucapkan bahwa ketika kita kena musibah, kemudian apabila banyak yang baiknya, dalam hati alhamdulillah. Hadirin, karena suatu negeri dahulu diporak-porandakan itu, karena zaman sebelum Nabi Muhammad apabila ada pembangkangan terhadap penjagaan, maka sekaligus dituntaskan dengan ancaman kemudian pembalasan. Seperti kaum Nabi Ad, Samud ditimpa dengan angin kencang, kaum Ad ditimpa dengan angin kencang, kaum Samud ditimpa dengan burung petir, kemudian Nabi Nuh dengan banjir. Kemudian zaman Nabi Muhammad, kita sesungguhnya apabila berbuat kemaksiatan, sesungguhnya akan diturunkan bala bencana kepada kita. Hatta apabila ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu punya anak dan sebagainya, itu akan ancamannya sangat berat. Tapi karena janji Allah bahwa umat Nabi Muhammad itu nanti akan dibalas nanti hari kiamat maksudnya, maka kita merasa bebas dari segala musibah, segala penentangan.
Hadirin, nah itulah apa yang dapat kami sampaikan, bahwa istirja itu wajib kita ucapkan dalam setiap ada musibah, tetapi berhubung masih banyak yang baiknya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Itulah yang dapat kami sampaikan hari ini, berkaitan dengan masalah ikhwal agama dan sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki sifat harus, sifat jaiz, sekehendaknya, itu kan sekehendaknya berbuat sesuatu. Kita sudah berdoa kepada Allah minta diselamatkan, ternyata ditimpakan satu musibah kecil untuk menghindari dari musibah yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.